Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BBS, dari Gereja Alkitab Allah Esa. Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi, belakangan ini viral ya. Katanya sih begitu banyak pendeta yang di penjara. Lalu mereka mengutip dari kisah para Rasul 5 ayat 18 yang demikian bunyinya. Mereka menangkap rasul-rasul itu, lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tuh. Mereka bangga. Tapi ada juga sebagian yang menyesal. Gitu. Saya kan sudah memberitakan Injil, katanya. Tapi kok kenapa saya harus masuk penjara? Lalu mereka mulailah mengelola keadaan, situasi ya, bahwa mereka diperlakukan tidak adil. Ya banyak kan seperti itu. Ya, lalu mereka mengumbar ya, kesalahan dari ya sebagian orang-orang lah begitu ya, sehingga mereka harus mengalami siksaan. Mereka tidak mengerti yang saya maksud mereka ini adalah para pendeta Tritunggal yang selalu mengklaim gitu, yang selalu merasa benar bahwa apa yang mereka lakukan itu sudah benar sesuai dengan kehendak Yesus gitu. Saya ingin beritahu ya kepada para pendeta ini, yang berhak ya mengangkat, yang berhak memilih ya, orang untuk dijadikan alatnya itu hanya Yesus, bukan Bapa, bukan Allah Tritunggal. Kenapa? Karena Yesuslah satu-satunya Tuhan Allah dan tidak ada yang lain. Berapa kali saya sudah katakan ya, sesuai dengan Alkitab, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu bukan Allah. Allah di Alkitab mempunyai nama Yesus Kristus. Ya. Silakan dibaca Yohanes 17 ayat 12. Dia adalah Alfa Omega. Wahyu 1 ayat 8. Tidak pernah satupun Alkitab mencatat bahwa Allah itu adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tidak pernah. Allah itu satu. Tidak pernah Allah itu kesatuan. Kesatuan dari Bapa, Anak, Roh Kudus. Tidak pernah. Itu yang harus dipikirkan ya. Itu yang harus dimengerti oleh para kaum intelektual. Ini kan para pendeta Tritunggal kan senang dengan itu kan, gelar yang berderet-deret. Tapi mereka tidak memahami Alkitab. Karena yang mereka baca adalah buku-buku tafsir. Doktrin mereka adalah buatan manusia, doktrin si Tertullianus. Yang seharusnya buang doktrin, tetapi pakailah Alkitab sebagai dasar. Alkitab, kenapa? Karena Alkitab adalah firman Allah yang tertulis. Firman-Mu adalah kebenaran. Kebenaran adalah Yesus Kristus. Jangan mau dibodohi ya, oleh setan ya, dengan mengatakan Allah itu pribadi. Tidak pernah Alkitab mengatakan Allah pribadi. Allah itu roh, sesuai dengan Yohanes 4 ayat 24. Jadi kalau para pendeta di luar sana ini terus terang saya katakan mereka itu bukan pendeta Kristen ya. Mereka itu pendeta Tritunggal. Ya, penyembah Bapa juga. Bapa itu tidak ada. Tidak. Banyak tayangan saya tuh sudah 100 lebih tuh yang menyatakan itu.
Bapa itu adalah kiasan Yesus Roh. Pada saat firman yang adalah Allah menjadi manusia. Di surga kan ada Allah. Nah, Allah yang di surga itulah yang disebut oleh Yesus manusia itu dengan sebutan Bapa. Nah, Bapa itu kiasan. Nah, pada saat manusia itu mati di kayu salib, yang mati kan manusia, bukannya Tuhan. Masa Tuhan mati? Nah, pada saat manusia itu mati di kayu salib, dia bangkit, ya, kembali menjadi roh, ya, kembali ke surga, dia itulah Allah. Kiasan Bapa tidak diperlukan lagi. Mengerti? Yohanes 16 ayat 25. Ini yang tidak dibukakan oleh Yesus kepada para pendeta Tritunggal. Kenapa? Karena mereka tidak menyembah Yesus sebagai satu-satunya Tuhan Allah. Ya, sehingga tidak berlaku Lukas 24 ayat 45 bahwa hanya Yesuslah, ya, yang mampu membukakan pikiran sehingga kita mengerti kitab suci. Itu ya, itu pembukaannya ya. Kenapa para pendeta Tritunggal ini ya begitu mengeluh? Mereka ditangkap, mereka diuber-uber. Mereka tidak mengerti bahwa seorang penginjil itu, ya, itu harus memberitakan Yesus. Injil itu bukan kitab, mengerti? Bukan kitab Markus, Matius, Lukas, Yohanes, tidak. Injil itu adalah Yesus Kristus saat ini. Ya. Dalam Markus 1 ayat 1. Kita buktikan, ya. Dalam Galatia 3 ayat 8. Galatia 3 ayat 8 ya. Mengatakan demikian. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Nah, waktu Abraham hidup, Injil kan, kitab itu kan belum ada. Kitab Markus, Matius itu sekian ribu tahun kemudian baru muncul kitab itu. Benar tidak? Nah, Galatia 3 ayat 8 ini menyatakan bahwa Injil sudah diberitakan. Nah, ini Injil yang mana? Tadi Markus 1 ayat 1. Injil itu adalah Yesus Kristus. Itu sudah lebih dulu diberitakan kepada Abraham. Ya. Kita lihat dalam Kejadian 14 ayat 17. Setelah Abraham kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Yahweh, yakni lembah Raja. Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abraham, katanya, diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Lalu Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Nah ini, bukankah Melkisedek itu adalah gambaran daripada Yesus? Itu yang diberitakan kepada Abraham. Ini pertemuannya. Jadi, ya, Injil itu adalah Yesus, bukan kitab. Ya, perhatikan apalagi kalau Injil itu ya ditulis I-nya itu huruf besar, itu mengacu kepada Yesus. Tidak mungkin kitab yang belum jadi sudah lalu diberitakan kepada Abraham yang hidup lebih dahulu sekian ribu tahun. Ya kan? Yang kalau dimaksud Matius, Markus buku itu ya, itu kan terbit sekitar tahun abad-abad Masehi ya, setelah Yesus mati di kayu salib.
Nah, kita lihat sini. Kembali kepada tema kita. Kenapa para pendeta ini mengeluh? Karena mereka, yang pertama, mereka tidak dipilih oleh Yesus. Tetapi para pendeta ini dipilih oleh sinode. Ya. Makanya saya katakan di sini. Yang memilih para pendeta ini adalah sinode, bukannya Yesus Kristus. Ya. Padahal harus dipilih oleh Yesus. Sebab itu, ya, kalau kita lihat dari Matius 7 ayat 22 dan 23, ya. Kita lihat Matius 7. Ya, Matius 7 ayat 22 dan 23. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Ya. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu. Nyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jelas. Pada akhirnya Yesus akan apa? Mengatakan apa? Nyalah dari hadapanku. Pembuat kejahatan itu. Ya. Karena Yesus tidak mengenal kalian. Karena Yesus tidak memilih kalian. Padahal kalian sudah berkata, ya, kami sudah mengadakan mujizat demi namamu. Kami sudah menyembuhkan orang demi namamu. Ya. Dan kami sudah mengusir setan demi namamu. Tapi pada akhirnya Yesus katakan apa? Enyahlah dari hadapanku. Yang pertama apa? Karena kalian tidak menyembah Yesus sebagai satu-satunya Tuhan Allah. Kalian katakan hanya Yesus itu sebagai Tuhan dan bukan Allah. Oh, Tuhannya itu Yesus. Kalau Allah, Allah itu Bapa. Atau kalian katakan, oh, siapa bilang kami tidak mengakui Yesus sebagai Allah? Tetapi pribadi Bapa itu beda dengan pribadi Yesus. Koplak. Mana ada ayatnya? Allah itu pribadi. Jadi kalau berbicara harus memakai ayat-ayat Alkitab, bukan tafsir. Yesus satu-satunya Tuhan Allah. Tuhan jangan dipisah dari Allah. Tuhan adalah Allah. Jangan pura-pura tidak bisa baca, jangan pura-pura tidak kalian itu buta huruf. Baca. Itu Markus 12 ayat 29. Baca itu Ulangan 6 ayat 4. Jangan lalu di-skip. Apa yang sesuai dengan kehendak kalian, wah, kalian katakan, oh iya. Tapi begitu tidak sesuai, kalian skip. Nah, itulah dosanya di situ. Ya, tadi pertama apa? Kenapa kalian masuk penjara? Karena kalian tidak dipilih oleh Yesus, ya, sebagai alatnya. Yang kedua, kalian memberitakan Injil yang lain. Ya, bukan Injil Kristus, tapi yang kalian beritakan adalah Injil Bapa dan Injil Tritunggal yang tidak ada di Alkitab. Kalian putar balikan, ngotot. Allah pribadi, Allah Tritunggal, nggak ada di Alkitab. Konsepnya pun tidak ada. Tidak mungkin dalam satu kitab, ya, yaitu Alkitab, ya, ada dua pemahaman.
Satu mengatakan Allah Tritunggal, satu mengatakan Allah Esa. Tidak pernah. Yang ada adalah, dengarlah hai orang Israel. Tuhan Allah kita. Tuhan itu Esa. Itu yang tertulis. Kalau nggak tertulis jangan diikuti, jangan tafsir-tafsir. Kalian kan senang tafsir kan? Semakin banyak hayalan, semakin tafsir bebas. Tuhan kok ditafsir-tafsir. Memangnya keselamatan punya siapa? Jadi yang pertama, kalian tidak dipilih oleh Yesus. Yang kedua, kalian memberitakan Injil yang lain, bukan Injil Kristus. Nah, kalian sadari itu, ya. Seorang penginjil, ya, dia memberitakan Yesus. Itu seorang penginjil. Bukan lalu menjelek-jelekan agama lain, menjelek-jelekan kitab-kitab agama lain. Tidak perlu, nggak ada gunanya, hanya akan menimbulkan sakit hati, hanya akan menimbulkan permusuhan. Lalu yang menanggung siapa? Oh, itu orang Kristen, padahal kalian bukan orang Kristen. Kalian adalah penyembah Bapa, penyembah Tritunggal. Orang Kristen adalah penyembah Kristus, jelas, titik. Penyembah Kristus adalah penginjil yang memberitakan Yesus Kristus yang adalah Tuhan Allah. Nah, sadari itu. Ya. Kalau saya tidak salah itu saya juga ada tayangannya, pesan saya itu di akhir tahun 2021 atau di pesan awal tahun 2022. Kiranya apa yang saya sampaikan ini dapat membuka pikiran Bapak Ibu sekalian dan juga para pendeta Tritunggal itu, bahwa untuk menjadi penginjil itu harus diangkat, ditetapkan oleh Yesus dan bukan oleh sinode, bukan oleh gereja. Amin. Baca Alkitab, sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Tuhan Allah yang benar. Amin. Shalom.